Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Martiasari dari kelas 3C, mata kuliah Telaah Kurikulum, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan elemen kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Elemen pertama yaitu Standar Kompetensi Lulusan atau SKL. Standar kompetensi lulusan atau SKL adalah kriteria minimal dari beberapa kompetensi yang harus dicapai oleh setiap peserta didik agar dapat dinyatakan lulus pada suatu jenjang pendidikan tertentu. Menurut Zahro 2019, standar kompetensi lulusan merupakan muara utama pencapaian yang dituju dari semua mata pelajaran pada jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan kompetensi inti adalah pijakan pertama pencapaian yang dituju semua mata pelajaran pada tingkat kompetensi tertentu. Penjabaran kompetensi inti untuk tiap mata pelajaran tersaji dalam rumusan kompetensi dasar. Standar kompetensi lulusan atau SKL pada kurikulum 2013 yang pertama, lebih menekankan antara kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kedua, dijabarkan lebih dari kompetensi isi yang menjadi landasan pada pengembangan kompetensi dasar pada setiap mata pelajaran. Yang ketiga, lebih terperinci dan terstruktur dalam penjabaran kompetensi. Standar kompetensi lulusan atau SKL pada kurikulum Merdeka. Yang pertama, capaian pembelajaran atau CP berdasarkan fase perkembangan. Yang kedua, memberikan fleksibel kepada guru. Yang ketiga, lebih menekankan pada profil pelajar Pancasila. Manfaat standar kompetensi lulusan atau SKL. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari penerapan standar ini. Pertama, standar ini berfungsi sebagai pedoman yang menetapkan batas kelulusan bagi siswa di setiap tingkat atau satuan pendidikan. Kedua, penerapan standar ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara mendasar dan menyeluruh, khususnya di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Ketiga, rumusan standar kompetensi lulusan ini juga dijadikan acuan dalam menyusun standar-standar pendidikan lainnya, seperti standar isi pelajaran, standar proses pembelajaran, dan sebagainya. Elemen yang kedua yaitu standar isi. Standar isi adalah kriteria yang mencakup ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi yang digunakan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan pada jenjang pendidikan tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan menyatakan bahwa standar isi adalah persyaratan yang berkaitan dengan kompetensi lulusan pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Standar isi pada kurikulum 2013. Yang pertama, fokus pada kemampuan akademik siswa dalam berbagai studi. Yang kedua, struktur kurikulumnya lebih terpadu antar mata pelajaran. Yang ketiga, menggunakan pendekatan saintifik. Standar isi pada kurikulum Merdeka. Yang pertama, fokus pada pengembangan karakter. Yang kedua, struktur kurikulum lebih fleksibel. Yang ketiga, menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan diferensiasi. Tujuan standar isi. Standar isi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengembangan potensi peserta didik yang sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, kesenian, dan budaya, sehingga diharapkan bisa mencapai tujuan pendidikan nasional. Zonasi dan domisili. Yang pertama yaitu zonasi. Pengertian zonasi dalam pendidikan adalah sistem pembagian wilayah untuk penerimaan peserta didik baru berdasarkan jarak antara tempat tinggal siswa dengan sekolah. Tujuan zonasi adalah pemerataan akses pendidikan bagi semua siswa, menghilangkan perbedaan sekolah favorit dan non-favorit, mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal siswa,
mengurangi biaya dan waktu perjalanan ke sekolah. Zonasi pada kurikulum 2013. Sistem zonasi pada kurikulum 2013 adalah kebijakan yang memprioritaskan calon siswa yang berdomisili dalam zona atau wilayah geografis tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah untuk diterima di sekolah negeri. Tujuannya adalah untuk pemerataan akses pendidikan dan mengurangi kesenjangan antar sekolah. Zonasi pada kurikulum merdeka. Sistem zonasi digantikan dengan sistem domisili. Konsepnya hampir sama, yaitu memprioritaskan calon siswa yang tinggal lebih dekat dengan sekolah. Yang kedua yaitu domisili. Pengertian domisili dalam pendidikan adalah alamat tempat tinggal siswa yang digunakan sebagai dasar dalam pendaftaran sekolah. Tujuan domisili yaitu mengetahui lokasi tempat tinggal siswa, menjadi dasar penentuan zonasi, memastikan keakuratan data pendaftaran siswa. Domisili pada kurikulum 2013. Dalam konteks zonasi kurikulum 2013, domisili umumnya dibuktikan dengan kartu keluarga. Jarak rumah ke sekolah menjadi salah satu faktor utama penentu diterima atau tidaknya siswa. Domisili pada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka memberikan fleksibilitas lebih besar kepada pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan PPDB berbasis domisili. Daerah dapat menyesuaikan kriteria dan mekanisme sesuai dengan kondisi geografis dan demografis setempat. Kesimpulannya yaitu yang pertama, pendidikan tidak hanya fokus pada nilai, tetapi pada pembentukan manusia yang kompeten dan berkarakter utuh. Yang kedua, standar isi memastikan bahwa semua siswa mendapatkan materi yang relevan dan setara sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Yang ketiga, pendidikan dibuat lebih adil dan merata, bukan hanya berdasarkan prestasi akademik semata. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.